Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memberikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita pada kesempatan kali ini setelah liburan di bulan Ramadan beberapa hari. Kemudian tadi pada kita memberikan salawat dari salam Nabi kita Sunnah Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingin bertanya dulu. Di antaranya di sini siapa yang mengulang-ulang kajiannya, pelajarannya ketika libur? Enggak ada sama sekali, Masya Allah. Oh ada, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan hafal Quran dan lancarkan hafalannya. Mudahkan dia. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu supaya kita murajaah bareng, karena cuma satu yang murajaah ternyata. Yang lain saya ingin tahu apa sudah melengket di otaknya sehingga tidak murajaah atau menganggap enteng sebuah ilmu. Ilmu itu harus selalu dimurajaah. Ya. Baik, saya ingin tanya, apa pengertian sifat qalqalah? Yang saya tanya saya sudah ajarkan, apa kira-kira? Ayo buka bukunya kalau nggak tahu. Secara istilah. Mantap, jazakillah khairan. Yang lain lagi, apa pengertian sifat dengung? Yang lain. Jangan cuma seorang, yang lain. Dilihat bukunya, dilihat. Sifat dengung. Baik. Jazakillah khairan. Kemudian satu lagi mengenai sifat yang saya ingin tanyakan, berapa sifat yang memiliki lawan? Ada 5. Jadi dari 5 ini ada lawannya 1 jadi 10, dan kemudian ada sifat, di antaranya ada sifat tawassut, sehingga jadi 11. Yang memiliki sifat tawassut di antaranya itu apa yang mengantaranya? Rahawa dan syiddah. Baik, jazakunallah. Kemudian saya ingin tanya mengenai makhrajul huruf. Baik, yang murajaah dulu. Apa makhrajnya huruf fa? Yang saya apa? Bertemu? Mantap, alhamdulillah. Ini benar-benar murajaah berarti. Satu lagi, yang lain. Yang ini, ani.
Apa makhrajnya huruf ta? Mantap. Nanti pangkal gigi seri atas ya. Nah, sekarang kita akan masuk di sini di halaman 83 bab huruf dhad dan huruf dha. Ya. Qala al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala wa nafa'ana ta'ala bi'ulumi fid darain amin. Wadh-dhada biistitalati wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Ya. Dan bedakanlah huruf dhad dengan huruf dha melalui sifat istitalah dan makhrajnya. Dan semua huruf dha di dalam Al-Quran akan diuraikan. Ya. Jadi pada bait ini dijelaskan perbedaan pengucapan huruf dhad dan huruf dha. Ya. Karena sering didapatkan ada orang yang menyamakan penyebutan huruf dhad dan huruf dha. Ya. Kemudian juga terkadang ada orang yang menyebutkan huruf dhad dengan huruf dal yang ditebalkan. Ya. Makanya di sini ada peringatan bahwa huruf dhad itu beda dengan huruf dha, akan tetapi yang membedakannya apa? Dua hal. Yang pertama apa tadi disebutkan? Istitalah. Istitalah itu sifat atau makhraj? Sifat. Kalau itu apa pengertiannya? Itu doang. Secara istilah apa? Artinya memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai rongga suara dari permulaan sisi lidah sampai ujungnya. Mantap. Jazakallah khair. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari segi makhraj. Ya. Apa itu makhraj huruf dhad dan huruf dha? Sisi lidah menyentuh gigi geram. Terus? Baik di kanan kiri atau baik di depan. Terus? Apa lagi? Cuma sampai situ doang? Pangkalnya atau ujungnya? Yang pangkal yang ujung mana? Pangkalnya ini pangkalnya ini. Ya, ujungnya mengenai langit-langitnya makhraj lam. Nah, kemudian makhrajul dha apa? Gigi seri atas. Pangkalnya atau ujungnya? Ujungnya. Jadi jangan cuma gigi seri atas itu banyak. Bisa bermakna pangkal, bisa bermakna ujung. Ya, baik. Jadi di sini diberikan perhatian dan peringatan agar pembaca jangan membaca huruf dhad dengan suara huruf dha. Karena makhrajnya beda, sifatnya juga beda. Kemudian juga yang sering ditemukan adalah membaca salah dengan menggunakan huruf dal yang ditebalkan seperti waladdallin. Itu dhad atau dal? Baik. Harus dibedakan ya. Kemudian bait berikutnya akan dijelaskan mengenai semua huruf dha yang ada dalam Al-Quran dan dirangkum oleh Imam Ibnul Jazari. Ya. Tapi terkadang disebutkan hanya akar katanya saja, kemudian dijabarkan nanti. Ya. Maka di sini disebutkan fil dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifdhi aikid wa anzir 'azma dhahril lafdhi. Artinya kata dha'ni
yang bermakna berjalan terdapat satu kata dalam Al-Quran itu surah An-Nahl, wa'nikum. Ya. Yang ditulis di bait hanya wa'ni, tapi dalam ayatnya adalah tambahan huruf kaf dan mim, wa'nikum. Jadi bait ini hanya isyarat bahwa ada kata seperti ini dalam ayat. Kemudian kata dhillu, artinya naungan, terdapat pada 22 tempat. Yang pertama di surah Al-Baqarah, wa dhallalna, kemudian kata dhullah berulang 2 kali di Al-A'raf. Ya. Kemudian kata al-zuhri, artinya waktu zuhur atau siang hari, terulang 2 kali. Al-zahirah di surah An-Nur dan tuzhirun di surah Ar-Rum. Kemudian al-uzmu artinya besar atau dahsyatnya, terdapat pada 103 tempat. Di antaranya Al-Baqarah, walahum adabun azim. Kemudian kata al-hifdhi artinya menjaga, terdapat pada 42 tempat. Salah satunya Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas shalawat. Kemudian kata aiqidh yang artinya terjaga, terdapat pada satu tempat, yakni surah Al-Kahfi ayat 18, wa tahsabuhum ayqadhan. Ya. Jadi aiqidh ini hanya isyarat bahwa dalam Al-Quran kata aiqadhan. Ya. Karena bentuknya, ucapannya beda, tapi maknanya sama. Artinya menunjuk pada akar kata yang sama. Ya. Kemudian wa anzir, dari kata al-inzar artinya penangguhan, terdapat 22 tempat dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 162, fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunzarun. Kemudian kata alma artinya tulang, terdapat 14 tempat, ya, diantaranya surah Al-Baqarah. Kata apa lagi selanjutnya? Zahri, supaya enggak ngantuk saya mau tanya juga. Artinya punggung, terdapat 14 tempat, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 101. Wara'a zuhurihim. Kemudian kata apa lagi? Al-lafzi artinya ucapan, terdapat satu tempat itu surah Qaf. Ya. Wa ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu min qawlin ladahi raqibun atid. Kemudian bait 54, wahir ladha syuhadu qad min zalama uglu zalami dhufrin intazir zama. Artinya kata wahir, ya, bermakna apa? Fisik, lawan daripada batin, terdapat pada 6 tempat dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-An'am, yaitu wadaru zahiral ismi wa batinah. Kemudian dengan makna al-i'anah, terdapat pada 8 tempat di dalam Al-Quran, diantaranya surah apa? Al-Baqarah ayat 82, tadhaharuna alaihim bil ismi. Kemudian dengan makna al-ulu, terdapat 6 tempat di Al-Quran, diantaranya surat Taubah ayat berapa? 33. Apa di situ? Kemudian kata berikutnya ladha, artinya api yang menyala, terdapat pada berapa tempat? 2 tempat, yaitu Al-Ma'arij ayat 15, kalla innaha ladha, dan lain ayat 14. Ya. Apa ayatnya? Kemudian kata syuwadhi, artinya nyala atau kobaran, terdapat pada satu tempat, yakni surah apa? Ayat 35. Apa itu?
syuwarun, ya. Kemudian kata qaumi artinya menahan, terdapat pada 6 tempat. Salah satunya surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha, ya. Kemudian kata zalama artinya zalim, terdapat pada 282 tempat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 35. Apa bacanya? Di sini disebutkan hanya akar katanya saja, zalama, ya. Tapi di sini dalam ayatnya bentuk jamak zalimin. Kemudian kata uglub dari kata ghalazah yang artinya kasar atau keras, terdapat pada di antaranya Quran surah Ali Imran ayat apa ayatnya? Qalbi atau qalb kalau berhenti? Baik. Kemudian kata walam artinya kegelapan, terdapat pada berapa tempat? 100 tempat, yang tanya surah ayat 17. Bacanya kemudian kata apa lagi? Zufrun artinya kuku atau cakar, terdapat pada satu tempat, yakni surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Kemudian kata intizar, dari kata al-intizar, intazir, yang artinya apa? Menanti, menunggu, terdapat pada 14 tempat, di antaranya surah Al-An'am ayat 158. Qul intaziru inna muntazirun, ya. Yang kata dhama artinya apa? Haus, terdapat pada 3 tempat, yaitu surah At-Taubah ayat 120, la yusibuhum dhama'un wala nasab. Kemudian surah Taha 119 artinya ayatnya wa annaka la tadma'u. Kemudian surah An-Nur ayat 39 ayatnya yahsabuhu dham'anu ma'a. Ini jadi di sini ditulis, dibaca kata dhama saja, ya. Intadir dhama dipanjangin, ya. Maka itu bentuk akarnya, karena di sini kan dhamaun, ya. Kemudian contoh keduanya tauma'u artinya masih akar yang sama. Kemudian contoh kecilnya dham'anu juga akar yang sama, walaupun bentuk katanya berbeda. Kemudian bait berikutnya al-faradhannan kaifa ja'u siwa 'idina dhallan nahli zukhrufin sawa. Dan pada kata al-fara, apa itu artinya al-fara? Kemenangan, terdapat pada tempat yang surah Al-Fath ayat 24. Min ba'di. Kemudian kata dhannan artinya prasangka. Bagaimanapun bentuk perubahan katanya dalam Al-Quran, terdapat pada 67 tempat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kemudian kata wa'il artinya nasihat, terdapat pada 9 tempat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 66. Wa mau'izatan lil muttaqin. Di sini ada dikecualikan kata apa? Siwa idhina. Dalam apa itu surah apa? Al-Hijr ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Mengapa di sini ada pengecualian? Karena lafaz 'idhin tidak menggunakan huruf Allah, tapi huruf dhad. Huruf dhad. Kemudian
kata walla artinya terus menerus, terdapat pada 9 tempat, diantaranya pada apa? Ayat 58 dan Zukhruf ayat 17 ya, yaitu dhalla wujuhu muswaddan wa huwa kadhim. Nah, ini perlu dibedakan antara dhad dan dha. Apalagi kalau misalnya dhalla dan walla, itu artinya beda. Nah, kalau dhalla apa? Sesat ya. Kemudian walla terus menerus ya. Jadi kalau bacanya waladhdallin artinya apa tuh? Nah, artinya itu harus diperbaiki bacaannya ya, salah kalau dirubah. Makanya ada di sini bab untuk membedakan pengucapan ini karena sering terjadi kesalahan, maka diberikan peringatan. Begitu juga kata walla pada bentuk berikut ini. Apa itu? Fadhal tadhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'ara dhallu yadhalna. Di sini pada bait-baitnya saya sudah penggal-penggalin agar mudah dipaham dan dimengerti. Ya. Dalam penjelasan ini kan kalau tidak ada kaitannya saya kasih titik-titik aja. Nah, nanti bait berikutnya oh ini ada lagi. Ya. Nah, apa itu Zalta? Pada Thaha ayat 97. Zalta alaihi akifa. Yang kata Zaltum soal waqiah. Fadzaltum tafakkahun. Nah, kemudian di sini surah Ar-Rum disebutkan wa birumin wallu, dan di surah Ar-Rum ada kata wallu. Nah, juga pada Al-Hijr fadhallu fihi ya'rujun. Kal hijri wa birumin wallu kal hijri, artinya seperti dalam surah Al-Hijr. Kemudian kata walta surah Asy-Syu'ara ayat 4 ya. Fadhallat a'naquhum, kata dhallat ya. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Dan bentuk nawallu pada ayat 71 wa nawallu laha akifin. Kemudian dengan bentuk yadhalna kepada surah Asy-Syu'ara, apa ayatnya? Fayadhalna rawakid ala dhahri. Kemudian mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta fadlan wa jami'an nawari illa biwailun hal wa ula nadirah. Dan pada kata mahdhuran itu terambil daripada kata al-hadru, yang artinya terhalang, terdapat pada suatu tempat, yakni Al-Isra ayat 20. Wa ma kana a'ta'u rabbika mahdhura. Wa muhtadhir artinya apa? Orang punya kandang binatang, terdapat pada satu tempat, yakni al-qamar. Fakanu kahashimil muhtadhir. Kemudian kata kunta fadwan, artinya perangai buruk, terdapat pada Ali Imran ayat 159, artinya walau kunta fadwan ghalidhal qalbi ya. Kemudian dan seluruh kata an-nawar ya. Maka disebutkan wa jami'an nawari, artinya seluruh kata an-nawar. Nah, kemudian nanti diikutkan dengan pengecualian daripada bentuknya. Nah, artinya menyaksikan terdapat pada 86 tempat, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 50. Apa itu? Ayo kerasin suaranya. Ikhfa-nya tebal, belum sampai. Ikhfa sudah lewat belum ya? Wa antum tanzurun. Kecuali pada kata wailun. Apa itu wailun? Surah Al-Mutaffifin. Nah, di sini untuk meringkas baitnya dan mempermudah, maka yang disebutnya wailun illa bi
wailun, artinya kecuali surah yang ada kata wailnya. Itu surah yang dimaksud di sini kata wailnya adalah al-mutaffifin, yaitu nadratan na'im. Ngapa dikecualikan? Karena kata nadra bukan apa? Huruf dha, tapi huruf apa? Dhad. Kemudian kata surah hal. Apa yang dimaksud dengan surah hal ini? Surah Al-Insan yang dimulai dengan hal ata'alal insan. Nah, jadi pada kata apa itu? Walaqahum nadratan wa surura. Nadratan wa surura. Kenapa dikecualikan? Karena kata nadratan pada surah Al-Insan tidak memakai huruf wa. Kan tadi maka huruf dhad, ya. Kemudian dan awal pada kata nadhirah, atau yang pertama pada kata nadhirah, surah Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idzin nadhirah, ya. Karena ayat berikutnya ila rabbiha nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Maka di sini kecualikan yang pertama karena yang pertama itu menggunakan huruf dhad. Ya. Pengucapannya beda, maknanya juga beda. Kemudian wal ghaidhi larraddi wa hudin qasirah wal hadl at-ta'ami wa fi dhaninil khilafu sami. Ya, kata al-ghaidhi artinya marah atau dengki terdapat pada 11 tempat. Salah satunya surah Ali Imran ayat 119, artinya apa? Bukan artinya, apa namanya? Ayatnya. Addu 'alaikumul anamila minal ghaidhi. Nah, ini ada pengecualian. Selain pada kata ama taghidul arham. Kemudian apa lagi pengecualiannya? Wa ghidal ma surah Hud. Mengapa dikecualikan? Keduanya menggunakan huruf dhad, ya. Kemudian kata al-hadzu artinya apa? Balasan terdapat pada 7 tempat. Salah satunya surah ayatnya apa? Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Baik. Nah, di sini ada pengecualian lagi, tidak termasuk kata al-haddu 'ala ta'ami pada kalimat berikut ini. Apa itu Al-Fajr ayat 18? Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Kemudian Al-Haqq surah Al-Haqq ayat 34, ya. Wala haddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian surah Al-Ma'un ayat 3. 'Ala ta'amil miskin. Maka semuanya ini dibedakan. Mengapa ada pengecualiannya? Menggunakan huruf dhad. Mantap. Kemudian pada kata bidhanin. Nah, di surah apa? At-Takwir. Di sini dalam bacaan disebutkan wa fi dhanin al-khilafu sami. Dan pada kata dhanin ada perbedaan yang menyebar, ya. Ada perbedaan di antara para qurra. Surah apa itu? At-Takwir, ya. Al-khilaf artinya ada perbedaan bacaan di antara qurra, ya. Wa ma apa itu Takwir 24? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada yang baca dengan dhad, ada yang baca dengan huruf dha, ya. Qiraah Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai membaca huruf apa? Dha, yang artinya tertuduh atau muttaham. Dan selain Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai itu membaca dengan huruf dhad seperti riwayat Asim, di antaranya muridnya adalah Hafs dan Syu'bah.
Maka Imam Hafiz seperti yang kita baca ini menggunakan huruf dhad. Maka disebutkan kalau baca Hafiz maka itu menggunakan huruf dhad, bukan huruf dha. Ini juga peringatannya. Kemudian wa in talaqal bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'dhu zalimu wa dhurra ma wa awta ma afadtum wa safiha jibahuhum alaihimu. Artinya jika huruf dhad dan huruf dha itu bertemu ya, dalam satu kata ataupun terpisah, dhad misalnya di kata pertama, kemudian huruf dha di kata berikutnya bertemu ya. Maka apa di sini? Disebutkan di sini al-bayanu lazim. Bacaan keduanya harus berbeda. Harus disebutkan jangan jelas. Seperti kata apa di sini? Au qadha dhahrak. Ada dha di sini di akhir kata yang pertama, kemudian huruf dha di awal kata berikutnya, tetanggaan. Jadi harus jelas ya. Au qadha dhahrak. Ya. Di surah apa itu? Al-Insyirah atau Alam Nasyrah ya. Ayat berapa? 3 ya. Kemudian ya'dhu zalimu. Apa itu? Surah Al-Furqan ayat 27. Nah, kemudian wadhurra. Di sini bagaimanapun wajib. Nah, begitu pun juga wajib dijelaskan bacaan pertemuan huruf yang lain. Huruf dhad dan huruf ta. Ya. Maka jangan sampai mengidghamkan huruf dhad ke huruf ta. Ya enggak boleh ya. Harusnya bacanya famanidturra. Ada istitalah, ingat ada istitalah. Kemudian dhadnya sukun, tidak didghamkan ke huruf ta. Enggak boleh baca famanidturra. Harus famanidturra. Bedakan ya, enggak boleh famanidturra tapi famanidturra. Kemudian di sini apa lagi? Pertemuan huruf wa dan ta. Awa auta. Ini wa di sini enggak punya istitalah ya. Jangan sampai dibaca dhad. Harus diperingatkan ini. Awa auta. Yang terdapat pada surah apa itu? Ayat 136. Kemudian pertemuan apa lagi? Huruf dhad dan huruf ta pada kata afadtum. Ini dhad ada istitolahnya, jangan sampai diduang menjadi afattum. Harusnya afadtum. Begitu juga di sini ada peringatan. Wasaffiha jibahuhum alaihimu. Ya. Apa itu? Harus memperjelas kemurnian ucapan huruf H supaya terhindar daripada kesamaran atau tidak kentara ketika diucapkan. Maka nggak boleh dibaca jibahuhum. Kayak samar kan? Harus dibaca jibahuhum. Ini ada peringatan. Alaihim, jangan salah alaihim. Harus dibaca alaihim. Ini peringatan yang harus kita perhatikan karena banyaknya yang membaca salah. Maka ada perhatian khusus pada huruf H ya, jibahuhum dan alaihim, apalagi keduanya berdampingan. Baik, ini kita akhiri pembahasan kita di bab huruf dhad. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada.